Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rizky Hidayat dari Rombol 1 Jurusan PTK Angkatan 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait penugasan dari data mining untuk K-models clustering. Nah, oke, baik. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terkait key models itu apa. Nah, key models itu adalah algoritma clustering yang mengelompokkan data yang merupakan dari Cambridge. Jadi kayak dirancang khusus untuk data kategorikal. Nah, yang non numerik. Nah, kalau K-means itu memakai rata-rata means untuk menentukan pusat cluster dan jarak exclusion. Nah, maka bisa digantikan dengan K-models. Nah, di sini saya mempunyai data dari Kaggle. Itu datanya Spotify data visual section. Nah, di sini isinya itu cuma data lagu, artis, terus durasi, dan apa ya? Ini data-datanya lagu, misal artis-artis lagu, ya juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kodenya. Nah, sebelum itu saya sudah mengcoding dulu. Nah, pertama itu kamu masukkan data tadi di sini. Nah, seperti ini. Ini. Nah, kalau sudah, lalu kamu ketik input punch. Nah, ini untuk olah data. Nah, untuk olah data dua ini saya memakai lampi dan punch. Nah, di sini khususnya algoritma clustering itu khususnya data kategorikal. Nah, menggunakan Montes ini. Jadi saya membuat datasetnya itu bentar. Nah, jadi saya membuat datasetnya itu hanya menampilkan 5 baris saja dan tidak mengubah apapun itu. Nah, cara memanggilnya itu menggunakan Android 2 kali persis, cukup sekali saja. Oke, lalu kita ke, nah ini datanya dulu ya. Nah, ini datanya yang sudah tadi dimunculkan. Nah, seperti itu. Nah, oke, lanjut. Nah, lanjut ke ini. Menemukan fitur yang dipakai. Nah, ini semuanya kategorikan. Nah, saya memakai saya memilih artis, experience, dan genre. Nah, di sini saya memilih 3 saja. Dan untuk mengambil 150 baris pertama itu indeksnya itu 0, 149. Tapi saya mengganti di 200, jadi 199, jadi 0, 199 seperti itu. Nah, untuk memastikan semua nilai itu bertipe string, nah amankan untuk kemudian. Nah, ini jadi yang tadi saya sampaikan tadi, saya akan memilih 3 ini muncul seperti ini, ada berita, nah ada flash pop, nah ini nama-nama artisnya, dan ini genre pop. Oke, lanjut ke elbow. Nah, elbow itu kayak semacam apa ya? Macam apa ya elbow itu ya? Elbow itu kayak
menentukan jumlah cluster yang paling optimal dalam algoritma clustering. Nah, baik itu K-means, maupun Pareto. Nah, metode ELBO itu membantu kita memiliki nilai terbaik, yaitu jumlah clusternya yang menghasilkan keseimbangan antara akurasi tinggi dan kompleks model yang wajar seperti itu. Ini saya menggunakan ELBO. Nah, di sini saya menggunakan ELBO. Nah, ini saya menampilkan grafik dengan garis cross yang dengan penandaan pada can. Nah, garis vertikal itu membantu membacakan optimal. Nah, mencetak K optimal. Nah, dan saya judulnya ini output port. Nah, 200 data pertama. Nah, ini 200 data pertama ya. Oke, jadi di sini dari sini sampai sini, nah, perbandingannya seperti itu. Oke, nah titik K optimalnya itu 8. Nah, lanjut ke deskripsi hasil model. Nah, deskripsi ini singkat saja. Jadi kayak apa ya? Jumlah anggota tiap cluster. Jadi mode per fitur cluster. Nah, kayak mirror dan counter dan tapi dihitung ulang dari datanya itu. Gitu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, saya langsung ke hasilnya saja. Nah, apa itu Kentrot? Nah, Kentrot itu bukan relat seperti Kemis tapi modus. Nah, ini nilai yang paling sering muncul per fitur dalam satu cluster. Nah, dia ada 01, 01, 2, 3, 4 sampai 7. Nah, jadi untuk tiap cluster itu kami melihat artis terpopuler, status experience yang paling sering dan genre yang paling dominan di cluster itu. Nah, ukuran tiap clusternya itu bermacam-macam. Itu ada yang 0385, yang 1508, nah sampai 7 itu 115. Nah, ukuran itu sangat beda-beda karena terpesan pola utamanya itu dataset banyak lagu popnya dan explanation. Nah, ketidakseimbangan ukuran wajar itu di data musik pop cenderung mendominasi. Jadi terkait pop itu cenderung mendominasi seperti itu. Oke. Nah, ini modusnya tiap clusternya ini jadi untuk yang ini nih. Yang 0 ini hip hop experience ke rap itu mainstream dengan lirik experience. Nah, jadi yang kedua ini adalah P-pop itu mainstream non experience radio friendly dan audio luas seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah untuk terkait deskripsi hasil itu sendiri. Jadi kayak artis yang paling sering di cluster itu Conway wakil gaya cluster itu bukan berarti semua lagu di cluster artis itu. Nah, mereka kayak mana lah expansion turun flash terbanyak di cluster memberikan sense apakah cluster cenderung mengandung konten experience. Nah, genre paling sering. Nah, bisa satu atau kombinasi seperti itu. Misal ya, semisal itu kayak hip hop, pop, dan rock sebagai itu. Menunjukkan karakter chords. Oke, lanjut ke visual description. Oke. Nah, saya menampilkan sebuah kode visualisasi distribusi K-modus. Nah, saya menampilkan itu karena
Karena kode ini ada spasi belum ini. Nah, coba. Nah, jadi bercat ukurannya ini jadi kayak ukur aja yang tadi data tadi tersebut yang 0 sampai 7 itu jadi kayak 0 sampai 7 no. Peringkat ini satu karena satu itu pop jadi itu lebih memadai gitu loh. Nah untuk ini on the hot itu kayak mengubah kategori vektor dan biner gitu. Itulah intinya. Oh iya. Nih sebelum itu nah inisialisasi kalsium untuk komunitas cepat dan umum itu ini doang gitu. Jadi tiap klasternya itu dengan warna yang berbeda. Ini saya menampilkan visual cloud dengan ellipse seperti kelas. Nah, saya menampilkan scatter tiap klasternya dengan warna yang sangat berbeda. Nah, ellipse menggambarkan bentuk dan orientasi sebaran pakaian kita kemudian jadi centroid ini digambarkan sebagai tanda X hitam. Nah, legenda itu plus judul menampilkan total persen ragam yang terjelaskan seperti ini contohnya. Utara. Nah, lalu Anda bisa simpan dengan akan muncul seperti ini, datanya akan berubah. Seperti itu. Itu. Seperti itu. Sudah ada. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah kata. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.